Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke Sastra Lingua Indonesia. Kali ini kita akan mengadakan Suara Bahasa Volume 4 ya, dengan tamu spesial yang tentunya akan membahas topik mengenai roller coaster menikah beda negara. So I am so excited. Dan karena Sastra Lingua fokusnya juga di penerjemahan dan legalisasi dokumen, I hope that this session is very useful for everybody who is watching our session today. Jadi kita akan mengundang Mbak Lita untuk bergabung di sini. Dan tadi di live yang pertama yaitu ya, saya sudah cek Mbak Lita sudah ada di screen sebenarnya. Tapi karena technical problem, so we should do this session again. Alright? Oke, kita akan tunggu Mbak Lita untuk bergabung. Jika teman-teman ingin bergabung bersama kami di Suara Bahasa Volume 4 ya, silakan bergabung dan bisa memberikan pertanyaan, memberikan komentar, apapun itu. Dan nanti semoga akan ada ini ya, informasi-informasi baru mengenai pengurusan dokumen pernikahan dengan warga negara asing. Oke, kita akan menunggu Mbak Lita untuk bergabung ya. Oke, kemana Mbak Lita? Ini sepertinya sudah bisa. Boleh diakses? Oke, so this is good. Sudah bisa Mbak? Udah bisa. Iya, oke. Lagi di luar ya Mbak Lita? Iya, masih di luar. Gimana kabar Ima? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya setelah menikah? Nggak gimana. Oke, ini banyak yang nanya ini Mbak, kenapa topiknya malam ini tuh menikah gitu ya? Kok ada lembaga bahasa yang dia mengangkat topik pernikahan gitu? Ini menarik karena beberapa kali saya menjumpai ya, ada banyak dokumen pernikahan yang kami urusi gitu ya, terutama dalam penerjemahan tersumpah dan juga legalisasi dokumen. Dan pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul, misalnya tentang apa saja sih persyaratan untuk menikah dengan warga negara asing gitu kan. Nah, untuk lebih lanjut, saya akan perkenalan dulu ya. Kenapa saya mengundang Mbak Lita? Coba Mbak ceritain dulu. Oh, aku yang diminta cerita. Oke, sebelumnya terima kasih banget Ima dan juga pastinya Sastra Lengua ya. Lengua apa Langua biasa? Lengua ya. Lingua ya. Sastra Lingua yang udah mengundang saya untuk bisa hadir di sharing di malam hari ini, terutama terkait kenapa sih apa hubungannya nih orang habis nikah terus sama dokumen gitu. Jadi kebetulan saya menikah dengan WNA dan memang urusannya memang harus selalu dengan penerjemah tersumpah gitu. Jadi ini juga salah satu latar belakang ya kenapa Ima dan juga Sastra Lingua ngajakin saya untuk live. Sebenarnya untuk sharing-sharing pengalaman aja ya. Siapa tahu di sini. Dan sebenarnya kalau kita berbicara terkait penerjemah tersumpah tuh gak hanya dokumen untuk menikah saja ya. Kemudian di sini saya juga punya yayasan dan lembaga kami, donor-donornya juga dari internasional. Secara mau nggak mau harus di sworn translator kalau memang diminta untuk keabsahan dokumen dalam suatu yayasan atau perusahaan seperti itu. Terutama dalam akta, kemudian yang sebagainya. Karena kan kalau mau donornya dari luar mereka nggak bisa bahasa Indonesia dan itu dah jadi memang harus diinggriskan dan nggak bisa pakai Google Translate atau penerjemah yang lainnya yang memang tidak tersumpah, jadi memang harus dicap penerjemah tersumpah semuanya dan itu juga banyak ya pilihannya ya gitu. Dan ya ini salah satu mungkin lembaga yang memang ini juga bagus ke depannya buat teman-teman sebagai referensi untuk membuat suatu dokumen tersumpah atau penerjemah tersumpah seperti itu. Oke, udah tahu ya teman-teman ya background dari Mbak Lita sekilas. Nah, karena Mbak Lita ini baru saja menikah ya dengan warga negara asing. Dari mana Mbak negaranya, mungkin bisa di ini spill ya. Bisa cek Instagram saya. Ya, jadi dari warga negara asing, tepatnya di Tunisia ya Mbak ya. Betul. Nah, mungkin konteksnya akan berbeda ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman berbicara mengenai persyaratan dokumen dengan
sistem dari negara lain. Karena sekarang konteksnya Tunisia, maka Balita akan sharing mengenai persyaratan dokumen dan juga prosesnya antara Indonesia dan juga Tunisia begitu. Nah, pertanyaan awal nih Mbak, ini menarik ya. Kenapa tidak memilih pasangan WNI? Kan masih banyak stoknya ya kan ya. Kenapa harus WNA? Dan saya yakin teman-teman di sini itu juga penasaran gitu dan juga mungkin tertarik bagaimana saya menemukan pasangan WNA gitu. Coba Mbak diceritain dulu. Oke, menarik ya terkait ini. Ini menurut Google tahun akhir 2022 lalu, berdasarkan jenis kelaminnya 138,45 juta penduduk Indonesia merupakan laki-laki. Jadi more than 50% dari 250 lebih ya, 250 juta. Terus kenapa kok malah milihnya yang dari luar, dapatnya dari luar gimana dong? Jadi ya nggak tahu ya namanya rezeki gitu. Jadi ya alhamdulillah dapatnya dari luar bukan dari Indonesia dan udah insya Allah ditakdirkan di sana. Jadi ya nggak bisa nolak juga gitu. Sesimpel itu sih. Kalau ikhtiarnya juga banyak sama warga negara Indonesia, cuma dapatnya dari luar ya gimana gitu. Gitu. Iya, jadi teman-teman sebenarnya kata Mbak Lita jodoh tidak bisa dipilih ya, tapi bisa diusahakan. Betul. Iya. Oke, kira-kira nih Mbak ya, adanya ini ya memilih memilih pasangan gitu ya di Indonesia ataupun di luar negeri gitu kan, itu pasti ada banyak pertimbangan. Faktor apa sih yang sekiranya membuat Mbak Lita itu yakin untuk memilih pasangan dari negara lain gitu? Melihat banyaknya persyaratan administrasi dan juga sistem mungkin nanti pindah ke bukan kependudukan ya dalam artian residential permit itu juga diurusnya kan masih panjang gitu. Betul, betul. Kalau memilih, karena mungkin saya sudah banyak berinteraksi per dunia internasional itu 2013. Sampai saya setiap harinya memang bekerja di perusahaan di Amerika Serikat juga. Kayak tadi sebelum call saya habis meeting kantor dulu gitu. Jadi memang sejak 2013 sudah terintervensi tentang dunia internasional gitu ya. Jadi banyak mengurus dokumen-dokumen internasional juga dulu waktu saya bekerja di salah satu perusahaan pemodal asing KMA. Kami juga mengurus KITAS. KITAS itu surat izin kerja, jadi ada KITAS untuk pekerja gitu ya. Jadi itu gitu ya. Jadi kenapa akhirnya mengokekan gitu ya? Karena memang sudah terbiasa dengan pekerjaan dengan lingkungan yang seperti itu. Jadi ya itu ya sama aja mau warga negara Indonesia atau asing ya sama aja gitu. Gitu sih gitu. Walaupun pas prosesnya ternyata menyedihkan sekali gitu. Maksudnya harus banyak kesabaran tapi ya gak apa-apa, bismillah aja gitu. Kayak dulu juga sempet ditawarin pakai agen gitu. Harga agen tuh bisa 3 sampai 4 kali lipat gitu ya, mending buat yang lain gitu kan. Gitu. Jadi pelan-pelan diurus semua dokumennya walaupun dalam prosesnya itu bisa sampai 1 tahun gitu. Right, oke. Nah, jadi teman-teman ya, kalau misalnya mau menikah dengan warga negara asing, harus exposure-nya harus juga internasional. Nah, Betul. exposure-nya sebenarnya juga agak ini ya Mbak, menurutku agak susah bagi orang-orang yang dia kembali ke daerah misalnya dengan dua konsep exposure yang berbeda, lokal, internasional, dan untuk memilih pasangan itu agak agak mempertimbangkan juga gitu. Kalau balita mungkin karena ritmenya sudah internasional dan juga teman-temannya juga kebanyakan dari luar sehingga ya ritmenya akan sama teman-teman dan exposure-nya juga akan balance gitu. Jadi memilihnya akhirnya menikah dengan warga negara asing. Oke. Nah, untuk menikah dengan warga negara asing nih Mbak Tita, persiapan awal apa saja yang dibutuhkan? Terkait dengan mungkin teman-teman akan banyak menanyakan mengenai dokumen ya. Ya, jadi kalau persyaratan awal yang pasti ada pasangannya. Oh iya. Paling penting. Yang pasti satu calon pasangannya gitu ya. Terus yang kedua adalah kita riset dulu sedikit aja risetnya ya di Google persyaratannya apa dan sebagainya. Tapi kalau saya sarankan langsung datang ke kedutaan gitu ya. Kalau ini pasangannya WNA ya, datang ke kedutaan gitu. Karena kedutaan tuh yang lebih tahu detail gitu ya. Kita nggak bisa ngandelin search engine Google dan sebagainya. Kita harus langsung datang. Mau telepon, mau email, terserah. Yang penting harus dibales kayak gitu.
Nah, dari situlah setelah dibalas kan kita tahu persyaratan dokumen dan sebagainya. Terus kita ngelengkapin dokumennya aja dan kita harus proaktif ya gitu. Karena kalau nggak proaktif bisa sampai persiapan 2 tahun gitu. Kayak gitu sih Wow. gitu. Gitu. Jadi yang pasti Oke. harus harus proaktif, terus harus up to date sama kedutaan gitu ya. Ya itu yang kami lakukan kan. Kami memulai bahasanya apa ya? Berkomitmen ya. Berkomitmen itu September tahun lalu. Terus kemudian kita langsung, saya kebetulan waktu itu di Jakarta, saya datang ke kedutaan, saya menanyakan dokumennya apa saja. Dia pun juga email kedutaan sebagai warga negaranya meminta persyaratan. Jadi ada progressing gitu ya setiap bulan. Setiap bulan tuh kita memang menyusun progres, harus ada progres tiap bulan. Kalau nggak ada progres, telepon gitu ya. Jadi harus dibalas gitu ya. Karena treatment ke tiap kedutaan tuh beda-beda gitu. Dan saya juga banyak dapat cerita dari teman-teman saya bahwa bisa sampai 2 tahun dan sebagainya. Jadi memang kita harus proaktif, itu yang paling penting. Dan dokumennya beda-beda, walaupun hampir sama. Terus biasanya mereka juga minta dokumen asli dari negaranya, jadi juga harus disiapkan dia dokumen aslinya dari negara dia. Terus kemudian juga ada surat rekomendasi bahwa yang bersangkutan memang boleh untuk nikah dan sebagainya. Itu juga penting karena ada juga misal bukan warga negara yang baik gitu. Kalau mungkin bahasa kita SKCK kali ya gitu. Oh Mereka juga iya, ada benar. namanya SKCK atau kita mereka bilang CNI gitu. Gitu Oke, itu sih. kita stop dulu Mbak di situ, di poin itu. Untuk ngurus dokumen yang katanya SKCK ya, versi negara tersebut gitu ya, itu yang mengeluarkan siapa biasanya Mbak? Biasanya mengeluarkan dari kedutaan Oh, yang bersangkutan gitu. oke, berarti ini ya apa namanya si mempelai ini harus datang ke kedutaan itu dan melakukan mungkin background check ya semacam itu. Ya, betul betul ya kayak SKCK versi negara dia lah gitu. Oke, Kalau yang oke. bersangkutan orang baik dengan nama orang tua ini, kemudian kelahiran ini, yang bersangkutan diizinkan untuk menikah, waktu di negaranya tidak membuat hal-hal yang macam-macam, gitu-gitu dah. Oke. Itu di kedutaan yang ada di Indonesia atau di negaranya dia? Di negara aslinya dia? Di Indonesia. Karena Oke. persyaratan dalam menikah di KUA itu salah satu syarat wajib pertama adalah dokumen surat rekomendasi atau kita bilangnya CNI gitu. Itu tuh wajib. Jadi sebelum kalau datang ke KUA ya harus dapat CNI dulu gitu. Dan kebetulan kami paralel. Jadi kebetulan saya aslinya Jawa Timur Bojonegoro, saya minta bantuan orang tua, minta tanya list apa aja yang perlu kami siapkan. Selain kami juga paralel menyiapkan dokumen di kedutaan seperti itu. Dan Oke. dokumennya ya itu harus nggak bisa nih pakai Google Translate, nggak bisa. Harus Iya. semua penerjemah tersumpah dan yang Iya. pasti satu halamannya ada sekian rupiah yang memang kita harus keluarkan gitu. Ya, jadi teman-teman penerjemah tersumpah ini sebenarnya memang spesialisasinya dia itu memang menerjemahkan dokumen legal. Nah, untuk dokumen-dokumen pernikahan itu semuanya termasuk kategori legal. Jadi memang tugasnya penerjemah tersumpah gitu untuk menerjemahkan dokumen tersebut. Kemudian karena kita ngebahas tentang ini ya proses, apakah proses tersebut untuk mengurus yang tadi background check misalnya Mbak itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Mbak sejauh ini? Seperti yang sudah dialami. Kalau kami kendalanya kemarin karena uh, suami saya tuh nggak ada dokumen asli, adanya scan. Jadi harus dikirim dulu dari negara dia ke Indonesia dan itu takes 40 days, 30-40 hari gitu. Jadi kalau saran teman-teman mau cepat, dokumennya langsung aja asli gitu. Soalnya kalau dokumen scan nggak mau gitu. Jadi kalau saya saran dokumennya harus asli semuanya gitu. Karena kebetulan pasangan saya kan tinggalnya di sini gitu. Oke. Selain kedutaan, Mbak, instansi apa saja sih yang harus dihubungi? Yang Pasti kalau wajib kedutaan itu sudah pasti ya, ya itu karena kan udah bersangkutan wajib di luar negara gitu ya. Hmm. kedutaan, terus habis itu ini ke KUA, terus habis itu udah itu imigrasi kalau yang bersangkutan ada visa-visa dan sebagainya. Sama penerjemah tersumpah itu wajib sih gitu. Soalnya Hmm. dokumen bahasa Indonesia nggak di bahasanya tidak tidak ini ya tidak
valid gitu harus di bahasa Inggrisin atau mungkin bahasa negara dia gitu. Mau bahasa Arab atau Hmm. bahasa Perancis atau mau bahasa Belanda atau bahasa Cina itu tergantung dari kedutaan masing-masing terutama pasangan. Oke. Oke, nah teman-teman tadi ada 4 ya, minimal ada 4. Ada KUA, ada kedutaan, ada penerjemah tersumpah atau lembaga bahasa, kemudian yang satunya lagi ada ya, imigrasi. Kalau imigrasi mungkin berkaitan dengan ini ya Mbak, apa namanya perpanjangan paspor ya atau apa? Iya, visa. Oh visa Visa, juga. Oke. karena waktu itu dia sempat extend, saya jadi bantu membuat surat rekomendasi juga untuk menjadi sponsornya. Dan sekarang juga saya memberikan surat rekomendasi lagi karena saya sekarang statusnya sebagai istrinya. Itu jadi ya emang sangat sering sekali sama migrasi gitu. Dan nanti Oke. kalau misal mau perpanjang visa juga pasti sama imigrasi. Dan mungkin opsi tambahan adalah agensi kalau teman-teman tidak punya waktu untuk mengurus karena kayak pasti orang punya kesibukan masing-masing ya. Kayak Mhm. saya sibuk banget tapi saya udah punya pengalaman sejak 2013 dalam mengurus semua dokumen itu. Jadi kayak ya udah biasa gitu kan, udah makanan sehari-hari gitu. Tuh. Terus akhirnya setelah nikah saya buat PT agensi juga. Itu dari pengalaman sebenarnya ya. Dari pengalaman karena ngerasa bahwa rate-nya sangat tinggi dan saya di sini merasa orang-orang yang backpacking, orang-orang yang tahu lah bagaimana mempersiapkan satu pernikahan kan bahasanya modalnya nggak kecil gitu kan. Bayangin aja Iya. nih nikah sama WNA, terus semua translator, semua jasa visa bisa pakai agen, itu bisa biayanya bisa sampai biaya sama dengan biaya nikah gitu. Iya, Makanya kan saya betul. ngurus sendiri dan saya tahu bahwa sebenarnya harganya tidak setinggi itu gitu. Makanya akhirnya buat agensi baru legal September ini juga awal September kemarin. Minggu lalu bener. Salah satunya agensi visa juga gitu. Oke, oke. Jadi untuk apa namanya ngurus visa itu untuk sekarang Mbak Lita punya visa apa Mbak? Dependent ya? Kalau visa saya ini visa keluarga. Sorry, what is it? Visa keluarga. Oke, visa keluarga yang bisa digunakan bolak-balik ya ke Tunisia, Indonesia begitu. Ya betul. Kalau sekarang baru dia aja. Habis ini saya ngurus buat saya sebagai istrinya. Kalau sekarang dia sudah bisa stay minimal maksimal 1 tahun. Baru renew lagi, baru Oh, perbaru lagi gitu. Kalau dulu dia harus perbarui tiap 2 bulan oh wow. dengan sekian Oke, jadi ratus teman-teman harus rupiah, siap-siap sekian ya. juta rupiah. Iya, dengan Kalau sekian juta paspor rupiah. 10 tahun masa berlakunya sekarang, kalau visa keluarga itu ternyata 1 tahun. Jadi, Beda-beda, aha. beda-beda sih sebenarnya. Ada step-stepnya gitu. Jadi kayak 1 tahun dulu. Oke, ini koneksinya mungkin ya, Mbak Lita, koneksinya. Kalau sekarang aman. Ya, koneksinya agak terganggu kayaknya, Mbak. Kalau sekarang udah aman. Oke, sekarang sudah mendingan. Oke. Okay. Oke, oke. Kenapa sih Mbak kita harus lebih aware gitu ya, lebih aware terhadap persyaratan-persyaratan pernikahan seperti itu gitu. Mungkin orang kan ya cuma menikah ke KUA aja udah selesai gitu kan. Tapi misalnya nih ya, ada dokumen yang tidak terautorisasi dengan baik gitu atau tidak diakui oleh kedua belah pihak Indonesia dan Tunisia atau negara yang bersangkutan. Kira-kira itu akan mempengaruhi apa begitu? Mungkin dari pengalamannya Mbak Lita, meskipun masih belum ke Tunisia gitu ya, mungkin sudah mendengar informasi tersebut. Mempengaruhi karena ini kayak intinya beda negara, beda administrasi. Jadi emang ya kayak kita sebagai warga negara yang baik ya, jadi harus taat administrasi gitu ya. Sama halnya kalau di sini dan dari negara dia pun juga memang kita harus taat administrasi semuanya itu gitu. Karena ya kita nggak mau nih tiba-tiba di ban nggak boleh masuk Ya. negara ini atau itu gara-gara ada masalah ini atau itu gitu. Jadi ya sesimpel itu sih kenapa akhirnya kita memutuskan untuk
taat administrasi, jadi setelah menikah langsung ngurus visa, kemudian ini nanti next step-nya lagi. Jadi kalau ngomongin dokumen sebenarnya never ending ya, nggak selesai Iya, sampai betul. kapanpun, karena ini juga akan berpengaruh terhadap nanti keturunan dan sebagainya, sampai kita juga ada perjanjian gitu ya, perjanjian menikah dan sebagainya. Jadi kayak memang kita selesaikan, bukan selesaikan, kita siapkan dari awal gitu. Mhm. Nah ya, teman-teman, apa namanya tadi sudah mendengar ya sekilas bahwa visa ini ternyata diurus ini apa namanya in both ways ya. Mbak Lita mengurus visa untuk ke Tunisianya, terus suaminya juga mengurus visa untuk ke Indonesia ya agar bisa stay di apa namanya negara yang apa dua negara itu gitu ya. Oke, Betul banget. oke. Nah, sejauh ini Mbak, karena Mbak sudah ini ya, meriset dokumen pernikahan. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih belum tahu gitu ya, mungkin juga penasaran gitu, apa sih perbedaan dari dokumen pernikahan dengan warga negara Indonesia dibandingkan dengan warga negara asing? Yang pastinya dokumen asing lebih ribet pasti, karena bahasa kita pun beda. Itu udah paling pasti gitu. Kayak sebenarnya kita sebagai warga negara Indonesia tuh sangat dimudahkan semuanya loh. Bayangin aja kayak misal akta, terus itu semuanya sistemnya online. Kebetulan di negara apa suami saya tuh nggak online. Jadi kalau mau ngurus dokumen tuh harus ke kantor dulu, harus cap basah dulu. Kayak nggak bisa tuh tanda tangan elektronik itu nggak bisa sama sekali gitu kan. Terus kemudian setiap 3 bulan itu dokumen harus diperbaharui kalau misal akan membuat sesuatu gitu. Contohnya mau membuat paspor itu setiap 3 bulan harus diupdate gitu. Karena kebetulan dia negara jajahan Perancis dulunya, jadi mengikuti sistem dari negara Perancis yang memang harus terus diupdate 3 bulan gitu. Terus misal kalau kita berbicara negara lain, jadi kayak sebagai warga Indonesia saya sangat cukup bersyukur ya, saya bisa ngurus dari jauh itu, so happy gitu. Kayak kemarin ngurus visa aja pas seminggu udah jadi gitu ya. Bayangin aja kalau saya ngurus negara dia kayaknya bisa sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Jadi itu sih bedanya. Tapi tergantung dari negara masing-masing ya, karena setiap negara tuh pasti beda peraturan. Jadi yang paling penting kita harus terus update ya. Saya sampai follow semua akun apa ya, akun negara-negara yang related sama negara dia ya untuk mengetahui itu. Terus saya juga gabung di kayak komunitas orang-orang yang memang kita menikah dengan warga sejenis kan. Kayak contohnya waktu kemarin akta nikah kita sudah ada perjanjian nikah dari notaris tapi belum dimasukkan sama KUA. Jadi sekarang lagi proses editing lagi dan saya minta orang tua saya untuk ngedit dan sebagainya. Jadi itu sih. Jadi saya pun bergabung dengan komunitas, dari situ tahu dokumen-dokumen apa saja yang perlu disiapkan terutama untuk melindungi kita masing-masing sih. Oke, oke. Jadi worst case-nya nih ya, kalau di apa case-nya Mbak Lita, suami berarti harus kembali ke negaranya ya Enggak untuk apa harus. namanya mengurus dokumen-dokumen dan cap basah itu. Apakah ada alternatif nggak sih Mbak? Bagi mungkin teman-teman, aduh suami saya, calon suami saya gitu ya, masih belum bisa ke negaranya misalnya. Bisa nggak diurusin sama keluarganya yang ada Bisa, di bisa. sana? Bisa dia diurusin keluarganya juga. Jadi dokumennya dikirim. Cuma di sana dokumennya tuh masih kayak bahasa kantor pos gitu loh, masih sangat lama gitu. Jadi ya kami membuat sistemnya aja gitu. Bisa dikirim dari jauh. Dan sekarang juga banyak apa ya agen-agen tentang pengiriman dokumen yang dari luar juga banyak. Jadi Mhm. nggak harus orangnya datang ke sana, bisa minta keluarganya. Ya itu yang penting harus proaktif, kemudian juga koordinasi, komunikasi itu paling penting ya untuk mempersiapkan itu gitu. Mhm. Mungkin seperti ini ya, kalau misalnya di Indonesia kan misal yang bersangkutan tidak bisa mengambil atau datang ke kantornya gitu ya, ada semacam surat kuasa gitu Mbak. Kalau Betul. misalnya anggapannya ngambil visa begitu, ada surat kuasanya. Berarti di sana sama ya, seperti itu ya? Ya harus keluarganya yang mengurus, kalau orang lain nggak bisa. Oke, berarti harus memang anggota keluarga yang mungkin ada di kata mungkin ya, apa namanya, literally Iya, ada ya masuk di yang kakak. berafiliasi secara ini ya, kekeluargaan yang benar-benar dekat gitu. Oke, Betul.
Oke. Dan tergantung juga Nah, sama negara lagi ya. Tergantung sama negara masing-masing lagi ya. Jadi kayak kita nggak bisa memastikan satu atau dua aja gitu ya. Misalnya oh kayak gini, tapi harus langsung tanya dah sama negara dia kayak gimana gitu. Karena ada misal dokumen negara-negara, contohnya teman saya yang sedang mau menikah sama warga negara Amerika tuh prosesnya cukup panjang juga. Misal dia harus stay beberapa tahun di sana agar nanti diizinkan bisa menikah di sana dan sebagainya. Gitu. Jadi kita harus banyak ini ya mencari referensi dan juga praktis dengan beberapa sumber lainnya gitu. Oke. Nah, tadi sempat disinggung mengenai ini ya perjanjian pranikah. Nah, ini menarik ya teman-teman karena kalau menikah dengan WNI mungkin kesadaran untuk membuat apa namanya perjanjian pranikah ini kurang gitu. Nah, kalau untuk pernikahan dengan warga negara asing, kira-kira apa sih pentingnya pranikah ini dan gimana isinya, Mbak? Secara singkat aja mungkin dijelasin. Sebenarnya isinya apa? Jadi sebenarnya kayak kita sebagai di Muslim kan udah ada semuanya di Al-Quran gitu ya. Jadi lebih ke harta gitu. Itu sih cuma tertulis dengan dokumen yang memang legal dari negara kita. Gitu. Kalau isinya hampir sama, memang harta bagaimana beda. Mbak Lita suaranya putus-putus lagi. Oke, kalau sekarang udah better? Belum, belum. Halo, Sebentar. Halo. halo, suara saya jelas. Nah, ini udah. Oke. Oke, Tadi sampai mana? jadi ya jadi kenapa penting karena kan ya intinya kalau kamu udah menikah sama warga negara asing ya setengah keluarga negaraanmu sama udah nggak warga negara Indonesia gitu. Jadi itu udah perlunya kenapa sih kok kita perlu ada perjanjian di sana. Intinya perjanjian itu akan lebih baik kan kayak gitu dan kebetulan di KUA juga dibutuhkan terutama kalau menikah dengan warga negara asing itu harus dengan ini surat perjanjian menikah gitu jadi itu diwajibkan sama KUA. Oke. Em, ini iya. Apa namanya? Videonya masih ini, Mbak, masih sama. Agak ini hilang masuk gitu. Halo. Oke. Oke. So, Wajah halo. suaranya aman juga. Nah, sekarang udah jelas. Oke. Okay. Tapi videonya udah mati nih ya ceritanya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita akan lanjutin mengenai yang apa namanya tadi perjanjian pranikah gitu ya. Nah, gimana sih untuk memulai apa berdiskusi dengan calon suami itu ya mengenai perjanjian pranikah? Karena kan kalau mengenai harta begitu kan ya keuangan itu kan hal-hal yang anggapannya sudah masuk ke ranah privacy ya antar mempelai gitu. Jadi untuk memulai pembicaraan ke arah situ itu bagaimana baiknya Mbak Lita? Mungkin teman-teman juga ini apa namanya penasaran gitu. Kalau saya emang tipenya kayak gitu ya maksudnya gini loh. Harus semuanya jelas di awal. Jadi waktu kita memulai untuk berkomitmen gitu ya, ya saya jelasin kita harus clear semuanya nih gitu. Dan alhamdulillah juga pasangan saya mau gitu kayak ya udah alhamdulillah gitu. Ya udah kita proses tahap-tahapnya. Saya punya sesuatu hal yang perlu dilengkapi, dia bersedia dan kami pun juga mau berusaha ya gas gitu aja sih sebenarnya. Dan kita juga di awal mendiskusikan semuanya gitu ya harta dan sebagainya kayak ya
privasiku, privasi dia juga gitu ya. Jadi memang kita kalau mau berpasangan, mau membuat suatu rumah tangga ya jangan ada yang ditutup-tutupin, baik itu kekurangan atau kelebihan gitu. Gitu. Kalau Oke. ditutupin kekurangan jadinya bestie aja gitu ya. Atau Iya. apa gitu kan. Betul. Oke. Oh, ini yang masih belum nikah sebenarnya cuma ini aja sih ya, mendengarkan dan juga apa namanya, kok kayaknya betul ya gitu. Ya. Oke. Nah, ini Mbak Lita, apa namanya, di perjanjian pranikah ya, selain tentang apa namanya harta, mungkin kalau harta di sini tuh eh, kalau yang paling jelas ya, biasanya kan harta-harta yang bentuk material seperti misalnya tanah, rumah, gitu kan, atau mobil. Terus apalagi nih yang harus dijelaskan atau memang benar-benar di state atau disampaikan di perjanjian pranikah? Kalau itu sebenarnya kalau kebetulan notaris saya ngasih draftnya ya, jadi kayak saya diskusi dengan pasangan, gimana pasal ini aman, kita diskusi oh aman gitu, pasal 2 aman, pasal 3 oke aman aman aman, ya udah kita kesepakatnya kemarin berapa pasal gitu dah aman aja gitu, kayak ya udah gitu. Jadi si notaris tuh maksudnya kita nggak blank, nggak blank Hmm. apa kosongan gitu aja. Mhm. Mhm. Oke. Jadi sebenarnya notaris ini sudah punya draftnya ya teman-teman. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang tidak disetujui mungkin ya oleh kedua belah pihak, maka uh, bisa melakukan apa namanya revisi mungkin ya Mbak Lita ya, seperti perubahan-perubahan di pasal-pasalnya dan mungkin juga bisa ditambah kalau misalnya memang ada hal-hal yang perlu disampaikan di perjanjian pernikah itu. Misalnya nih hartanya teman-teman ini misalnya apa namanya bagaikan ini ya apa gunung misalnya dan itu kan perlu di state juga gitu ya di apa namanya di surat perjanjian pernikah itu tadi. Nah, jadi seperti yang kata Mbak Lita tadi harus diperjelas di depan. Nah, ini Mbak, karena suami kan ini bekerja di Indonesia atau di mana Mbak ini? Halo, halo. Oke teman-teman, kita ini ya apa namanya sambil lalu sepertinya Mbak Lita ini mau bergabung lagi bersama Sastra Lingua Indonesia. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Di 20 menit terakhir ini nanti kita akan sesi tanya jawab ya. Oke, beberapa pertanyaan tadi sudah ada. Sebenarnya saya akan scroll up ke atas sembari menunggu Mbak Lita bergabung kembali ya. Jadi teman-teman, bila mana teman-teman berkeinginan untuk menikah dengan warga negara asing, tentu saja penerjemah tersumpah ini sangat penting ya. Di Sastra Lingua Indonesia kami melayani penerjemahan tersumpah. Jika teman-teman semua menginginkan proses yang cepat, yang akurat, silakan menghubungi admin kami dan semoga layanan kami bisa membantu teman-teman semua ya untuk mengurus dokumen pernikahan, baik dengan warga negara asing dan juga warga negara Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman preferensinya dengan warga negara asing, ya berarti harus dilihat ya exposure-nya apakah sudah memenuhi kriteria yang namanya exposure. Kalau misalnya sudah international exposure, berarti insya Allah ya jodohnya dari warga negara asing. Kalau misalnya exposure-nya lebih banyak di Indonesia, mungkin juga ya pasangannya nanti dari warga negara Indonesia. Jadi kita sambil lalu menganalisis juga nih ya, yang mana yang exposure-nya lebih banyak, yang internasional atau yang nasional. Oke. Oke, untuk mengenai bahasa apa saja yang kami tangani, langsung saja ya ke admin kami. Nanti kami akan jelaskan dan berikan um, apa namanya daftar dari bahasa-bahasa yang kami terjemahkan ya, khususnya untuk penerjemahan tersumpah. Alright, so I'm still waiting for her to join again.
Oke, karena sinyalnya tadi agak ini ya. Oke, here we go. Oke, halo teman-teman semua, silakan yang ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar. Oke, Mbak Lita, tadi keputus Oke. Mbak. Iya, sorry banget. HP-ku Mbak, no overheat. problem. Oh gitu. HP-ku overheat, Ini kalau karena udah overheat dia ngomongin tentang mati. pernikahan ini kayaknya Mbak. Ya, kuliah saja emang Oke, kalau IG live tuh 30 menit udah overhead. Jadi aku lupa bilang. oke. Alright. Tadi Jadi nyampe ini ya. pertanyaan yang berikutnya Ini ini nyampe mana ya soal ini Mbak pertanyaannya? Lita. Apa namanya Mbak Lita kan bekerja di Indonesia ya sekarang. Betul, Kalau betul. suami bekerjanya di Indonesia atau di negara tetangga? Aku sebenarnya nggak bekerja di Indonesia, kantorku di Amerika Serikat. But you okay, you stay in Indonesia. Ya, saya memilih tinggal di Indonesia aja, tapi bisa aja nanti someday pindah. Karena dari awal, karena mungkin udah udah dari dulu kayak teman-temannya dari luar gitu ya. Dan dari sini saya melihat bahwa kita itu sebagai global citizen gitu loh. Kita tuh sebagai masyarakat global udah nggak zaman lagi warga negara Indonesia gitu loh. Warga negara Indonesia itu sebagai kita, sebagai identitas kita gitu ya. Identitas kita, kita lahir di sini, kita sebagai warga negara yang baik gitu. Tapi masalah bekerja tuh udah unlimited gitu loh teman-teman semuanya gitu. Dari situlah saya mulai bekerja secara remote ya. Jadi kantor saya di US, terus saya di US, legal entity-nya juga di US. Di sini saya di hire sebagai konsultan. Ya gitu dah. Jadi emang sudah terbiasa dengan hal seperti ini gitu. Karena kalau kita hanya berpikir Indonesia mindset, working in Indonesia, ya kita nggak akan berkembang gitu loh teman-teman semuanya. Apalagi sekarang kalau kita hanya mengandalkan dalam suatu tempat saja, kita hanya mengandalkan dalam satu sarang aja di negara kita, ya pemikiran kita tidak berkembang gitu. Makanya Right. saya pun juga memilih untuk bekerja secara virtual, saya bekerja secara online. Ya dari situ saya udah memutuskan sejak lulus kuliah ya gitu ya, lulus kuliah jadi remote worker. Terus untuk sekarang lebih milih tinggal di Bali gitu ya, dan kebetulan suami saya juga sebagai remote worker juga, jadi kita bisa kerja dimanapun sambil mau depan pantai mau di atas gunung, yang penting ada sinyal aja sih. Gitu ya, jadi itu pilihan Oke. kami gitu ya, karena di sini kita sebagai global citizen gitu. Gitu Oke. sih, jadi nggak ada masalah yang urgent atau apa yang harus yang saya ngikutin dia ngikutin saya lah, wong kita bisa kerja di mana aja, terserah kita mau kerja di mana nih gitu. Right. I agree with that. Ya, betul, betul banget nih teman-teman. Sekarang sudah ini ya, apa namanya, bekerja tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu juga sebenarnya. Ini seperti sekarang saya masih bekerja nih, Mbak Lita. Sama Oke. bos saya baru bangun. Oke. Mbak Lita, ini pertanyaan terakhir dari saya. Nanti pertanyaan dari teman-teman sebelum menutup jam berapa nih? Jam 9 ya. Boleh. Adakah hal unik Mbak Lita yang Mbak Lita alami selama mengurus dokumen pernikahan beberapa tahun yang lalu? Tahun lalu ya ada sih, kayak itu sih kesabaran, diuji kesabaran aja. Karena kedutaan dia tuh udah bosen gitu loh sama suara saya, kamu lagi gitu. Itu sih yang unik. Itu dah, jadi kayak ya intinya kita punya target gitu ya, tapi ya kalau kita sangat memaksa target itu malah nggak kejadian gitu. Akhirnya kita ya udah ini aja dah, ya jalanin aja dah, ya yang penting kita sudah berprogres, kita udah ngelapin semua dokumennya gitu. Jadi kedutaan dia tuh sampai kayak bosen banget gitu loh sama saya, kamu lagi, kamu udah telepon dari kemarin. Ya saya bilang saya pengen tahu hasilnya kayak gitu. Jadi kalau dibilang Kalau ada nggak sih tipe-tipe kayak saya mungkin ya, kayak Mbak Lita itu tipe-tipe yang pingin cepet gitu ya, satset gitu. sunset, sunset. Ya kalau saya sih lebih ke ini sih, lebih bertanya tentang komitmen dari pihak gitu ya. Ini juga tidak hanya komitmen dari kedutaan dia, tapi juga misal saya pernah ngurus paspor, ditulis misal 5 hari kerja, udah dapat SMS saya bisa ngambil, terus saya datang ke imigrasi Indonesia, katanya belum jadi. Terus saya nge-push di mereka, ini saya dapat SMS, kok katanya belum jadi, saya mau ketemu mereka sekarang. Udah sore jam 4 sore baru ketemu, oh udah jadi gitu kan, apa bilang, saya bilang gitu kan.
Jadi lebih ke kita harus harus ini ya, Being kayak proaktif sebenarnya. lebih ya harus proaktif. Terus kalau mereka bilang A ya kita harus meminta proof dari mereka kalau kamu bisa A ya saya minta A, ini hak saya Mhm. gitu. Mhm. Terus Oke. kayak kemarin dokumen Mhm. sempat dirubah sama kedutaan tahun lalu sama tahun sekarang beda kan. Aduh katanya ya kita beda administrasi sama beda organisasi lagi gitu kan katanya. Kayak dulu tahun lalu katanya harus bayar sekian dolar gitu. Terus tahun kemarin waktu Wow. kita nge-push mereka nggak usah bayar gitu. Terus nah bener yang mana ya gitu loh. Jadi emang kita harus tahu sih update dari kedutaan masing-masing gitu. Tuh. Dan Oke. itu udah Semua harus membaca informasi ini update. ya Mbak Lita. Informasi apa namanya hotline-nya mereka, email, terus kemudian telepon sudah ada di website mereka masing-masing ya, harusnya. Ada harus dicek juga. Kalau nggak direspon harus samperin juga gitu. Jadi melibatkan semua cara dan saya juga libatin semua networking saya gitu. Jadi nggak hanya satu pintu aja, saya nyoba banyak pintu. Gitu. Oke. Nah, itu teman-teman juga tipsnya. Karena ada sabar, ada banyak pintu juga nih kayaknya. Oke. Mbak Lita tadi sebenarnya ada satu pertanyaan ya, tapi kepotong gitu. Dan ini Boleh juga boleh. ada pertanyaan yang masuk berkaitan ini dengan apa namanya perjanjian pranikah. Nah, jadi perjanjian pranikah itu selain kita apa state ya, misalnya harta kita, kemudian rumah, tanah gitu, apalagi Mbak yang harus ada di situ? Itu aja sih sebenarnya karena kami ngikutin apa draft dari notaris gitu dan hartanya nggak perlu disebutin juga ya berapa sekian kamu punya apa aja nggak perlu intinya ya harta harta dia tapi kalau di Al-Quran kan udah ada ya sebenarnya di apa kitab suci kita kalau sebagai suami harus menafkahi istri itu udah di Mhm. state juga di situ gitu jadi sebenarnya kayak mengcopy yang ada di Al-Quran di surat perjanjian Mhm. pernikah gitu Right, right. gitu. Ya, sebenarnya juga kalau di Islam sendiri ya, bagi yang beragama Islam, di situ juga disebutkan ya, kayak misalnya harta untuk apa saudara perempuan Ya, berapa, misalnya saudara laki-laki berapa, misalnya betul. ditinggal cerai berapa, Ya, ditinggal apa namanya meninggal cerai bukan cerai meninggal, tapi apa namanya sih intinya ditinggal karena meninggal gitu ya pasangannya itu juga ada persenannya berdasarkan aturan Islam. Jadi teman-teman sebenarnya jangan pusing-pusing ya. Mau membagi harta pakai cara itu sudah jelas gitu ya Mbak. betul. Sometimes kami juga bingung kan. Ini kan udah ada di Al-Quran, terus ini buat apa lagi gitu ditulis gitu loh. Kayak ya udahlah buat secara dokumen aja udah kita bikin dah gitu. Oke. Ini ada pertanyaan tapi tidak berkaitan tapi mungkin bisa dijawab kali ya Mbak. Ini Boleh, ini boleh. apa ini Mbak? Uh, apakah apa namanya pakai cincin kawin yang Oh, oke. Okay. kebanyakan orang pakai cincin emas gitu Mbak kalau sama warga negara asing atau ada jenis bahan yang lain? Oh, itu dari Kak John itu teman saya dari Lembata itu. Jadi Oh gitu. kalau kami sih nggak ada karena kami berdua tuh orang yang sangat simpel nggak mau ribet. Tapi tergantung dari pasangan masing-masing ya. Kalau kami emang nggak mau ribet, kita nggak mau pusing. Yang penting bahasanya kita sama-sama senang gitu kan. Kita nggak ada tukar cincin kayak orang-orang gitu ya. Ya tiba-tiba aja langsung nikah gitu. Nggak ada yang namanya tunangan atau apa itu nggak ada. Karena bagi kami kayak ngapain juga mending duitnya dipakai yang lain gitu kan. Terus kalau apa cincin, kebetulan kalau perempuan memang emas, tapi kalau yang laki-laki bisa yang lain gitu ya. Karena kalau di Muslim, di Islam, kita tidak, yang laki-laki tidak diizinkan untuk menggunakan bahan emas gitu. Jadi kita menggunakan bahan lain. Contohnya bahan perak itu masih boleh gitu. Jadi kita nggak Oke. pakai tukar cincin dan sebagainya. Kayak kita juga mikir buat apa banyak-banyak cincin ini satu aja udah pusing. Ini aja gelang-gelang saya gelang-gelang metal semua ini dari bahan plastik. Gitu sih. Oke, itu sebenarnya kembali ke pilihan Ya, masing-masing ya teman-teman. masing-masing, betul. Pilihan Aha. masing-masing. Yang penting nyaman aja. Yang penting nggak ada keterpaksaan itu sih paling penting dalam semuanya gitu. Kayak misal orang-orang Jawa tuh pakai seserahan. Kita nggak ada seserahan. Kita bilang, ngapain buat seserahan? Nambah-nambahin pakaian, nambah-nambahin ini. Ya itu dah kayak pas lagi dekor kita ada kak apa namanya apa sih tiang seserahan terus
bisa nggak tiang cerceraan diganti buat tambahan dekor apa, dikasih bunga atasnya biar ada unyunya gitu dah. Aha. Gitu. Ini unik ini ya teman-teman. Jadi kalau balita mungkin pikirannya ini ya, apa namanya? Mbak masuk generasi apa Mbak? Sebenarnya generasi milenial, tapi karena banyak terintervensi anak Gen Y, Gen Z jadi ikutan tuh. Karena Iya saya betul. kebanyakan anak 2000-an ke atas. Jadi kayak walaupun sekarang saya 30 berapa ya? Saya sudah 32. Tapi kayak ya masih chill aja, masih kayak ada 20-an gitu dah. Oke, oke. Oke, ini teman-teman kalau misalnya mau tanya atau kalau misalnya sudah jelas semua ya, kita akan tutup sesinya. Let's say, oh ini Mbak, pertanyaan lain sembari kita menunggu teman-teman untuk bertanya ya. Pertanyaan lainnya itu, ini kan menikah dengan warga negara asing. Pasti yang akan banyak ditanya adalah pihak dari si mempelai laki-laki datang nggak ke Indonesia? Enggak, ngapain Biasanya juga. lewat apa itu ininya? Apa menyaksikan prosesinya mungkin? Kita sih nggak pakai kayak gitu karena kan kalau di Islam kan laki-laki tidak diwajibkan ya untuk keluarga pasangannya untuk datang, karena kalau di Islam laki-laki mah bisa bawa diri dia sendiri nikahin orang bisa gitu kan. Beda sama perempuan yang memang harus ada wali, terutama dari bapak atau dari kakak laki-laki atau mungkin dari paman yang masih sedarah dan sebagainya gitu. Dia nggak ada saudara sama sekali yang kesini gitu. Jadi ya kita nggak Hmm. masalah. Jadi kayak kita tinggal kirim foto aja. Yang penting saya udah telepon ibunya, saya udah telepon keluarganya, diizinkan, diridhoi, alhamdulillah. Gitu dah. Oke, ini malah lebih simpel lagi ya. Iya, Jadi nggak ada nggak dalam ada ngunduh video, mantu ya Mbak nggak jadinya. ada, nggak ada. Oke, Sampai nggak pakai alright. WO, nggak pakai Oh, WO, ngurus semua sendiri. Karena wow, udah pretty terbiasa cool. handle event kayak tadi barusan ini saya handle 580-an orang gitu dalam 3 hari gitu. Jadi kayak udah terbiasa mengelola event gitu. Saya mikir ngapain di WO, saya ada tim, saya bisa koordinasi dan saya bisa melibatkan semua orang. Saya juga punya Mhm, vendor-vendor yang memang sudah saya trusted dan sesuai dengan nilai saya. Gitu dah. Gitu. mhm. Oke, alright. Jadi itu teman-teman ya hasil sharing-sharing kita malam ini. Oh my goodness, saya excited karena mendengar ini ya insight-insight yang baru dan ya persiapan ya Mbak. Mungkin ya kan, mungkin tidak Tidak tahu tahu ya. ya. Kita kan tidak tahu, bahkan pernah tahu. Nanti ternyata apa namanya Allah menakdirkan kita sama orang yang jauh atau yang dekat itu semuanya akan ada masanya dan ke apa namanya persiapan semacam ini mendengarkan informasi dari Mbak Lita dan juga dari literatur lainnya itu adalah apa ikhtiar gitu ya, salah satu ikhtiarnya. Oke Mbak Lita, so kita mungkin bisa mengakhiri. Thank you Mbak ya udah hadir Oh iya, dan aku mau tambahan oh dikit iya ya nih. boleh. Jadi aku dapat informasi dari temanku untuk mempermudah sistem online. Sebenarnya kalau di negara-negara maju tuh udah ada namanya apostil. Jadi apostil tuh dia integrated sama Kementerian Hukum dan HAM gitu ya, terkait dokumen pernikahan. Cuma kalau di negara pasangan saya belum ada. Tapi kalau negara-negara yang lain, bisa cek aja negara yang memang udah list apostil di Indonesia gitu. Lebih lebih mudah lagi gitu dah. Oke. Alright, jadi begitu ya teman-teman ya, itu informasi tambahannya. Nanti teman-teman bisa ini ya, bisa bertanya lebih lanjut ke kami ataupun ke Mbak Lita jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar legalisasi dokumennya juga. Karena ada beberapa legalisasi dokumen yang dia apa namanya harus satu-satu nih ya, apa harus Betul. mendatangi perusahaan satu-satu gitu ya Mbak. Tapi Ya, ada legalisasi dokumen yang dia satu pintu ya Mbak. Kalau yang Mbak ini ya. satu pintu atau Satu-satu. ini atau satu-satu? Oke, Yang satu-satu. satu pintu tuh dari pihak saya, tapi kalau dengan pihak dia satu-satu. Jadi beda beda negara Oke. tuh beda treatment gitu. Kayak misal mau di negara lebih maju lagi bisa satu Mhm. pintu gitu. Jadi tergantung negara mana sih sebenarnya. Makanya saya bilang tanya kedutaan, tanya syaratnya kayak gimana, nanti minta diarahkan, harus direspon, harus responsif, harus proaktif gitu. Gitu. Right. Mhm. Jadi itu nanti berkaitan dengan ini ya, apa namanya, apakah pakai yang apostyle atau pakai yang legalisasi biasa. Ya. Kalau yang apostyle biasanya nanti satu pintu, kalau legalisasi biasa harus mendatangi kedutaan satu-satu atau apa namanya kementeriannya satu-satu begitu.
Oke, Betul, Mbak betul Lita, sekali. thank you. Semoga kita bisa ketemu lagi, Mbak. Thank you. Di Sampai ketemu di kegiatan yang lainnya, Insya offline yang Allah, lainnya. siap. Semoga bisa main ke Siap. Dan, Madura juga. oh ya, Aku belum tentunya. Saya tunggu pernah di nyebrang ke Madura. Madura. Aku belum pernah ke Madura, cuma makan bebek aja, tapi bebeknya juga dari Malang. Oh, Semoga pernah lihat, belum pernah nyebrang Suramadu gitu. Jadi semoga aja oh belum. nanti bisa Oke, silaturahim nanti di sana. tak tunggu di sini. Sama pasangannya, Oke. Mbak. Amin, amin. Semoga dia mau ikut. Insya Katanya dia Allah. nggak bisa panas-panas. Dia di Jawa Timur tuh ini kayak matahari ada berapa, ada di sini di Bojonegoro aja udah panas sekali. Iya, benar-benar. Oke, teman-teman. Thank you, Mbak Thank Lita. And see thank you in the you. next event ya. Makasih banyak, Mbak Thank Lita. you. Bye. Have a good Bye-bye. day, everyone. Assalamualaikum Bye. teman-teman semua. Waalaikumsalam.